Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penundaan mainnet menimbulkan kekhawatiran. Pendiri Pi Network telah lama menyatakan bahwa mainnet akan diluncurkan setelah jaringan mencapai skala dan keterlibatan yang memadai. Namun setelah 3 tahun dalam pengembangan, pengguna masih menunggu garis waktu yang pasti kapan mainnet akhirnya akan aktif. Kembali pada tahun 2019, tim menargetkan kuartal 4 tahun itu untuk mainnet. Sejak itu perkiraan tanggal peluncuran telah diundur beberapa kali. Penundaan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa pengembang mungkin memprioritaskan proyek lain daripada memenuhi janji mereka untuk Pi. Oke teman-teman, di sini kita flashback ke masa lalu ya teman-teman ya. Di tahun 2019, core team sempat berujar bahwa tim menargetkan kuartal 4 di tahun itu untuk peluncuran mainnet. Tetapi nyatanya kita sudah mencapai 3 tahun lebih, belum ada perkembangan yang pasti tentang peluncuran mainnet. Oke guys, mungkin di sini yang dimaksud adalah enclosed mainnet ya teman-teman ya, atau mainnet tertutup. Jadi bukan open mainnet ya teman-teman ya. Kepercayaan juga telah terkikis oleh kurangnya transparansi seputar kemajuan proyek. Pendiri Pi Network sesekali memberikan pembaruan video, tetapi ini umumnya tidak jelas tentang hambatan teknis yang dihadapi mainnet atau kapan koin Pi asli benar-benar dapat digunakan. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini beberapa menuduh core team menunda fase testnet hanya untuk terus mengumpulkan data pengguna dan metrik keterlibatan. Dan ada juga tuduhan bahwa core team menunda fase open mainnet hanya untuk mengumpulkan data pengguna ya teman-teman, yang akan berguna untuk melakukan fixing ke investor atau mengerjakan usaha lain. Tanpa akuntabilitas eksternal atau pengawasan perangkat lunak, Simple Pi sumber tertutup. Keraguan tetap ada tentang apakah saldo pengguna akan berhasil masuk ke rantai masing-masing. Sementara kesalahan, langkah, dan penundaan diharapkan untuk startup inovatif. Penundaan mainnet Pi yang berkelanjutan sedang menguji kesabaran, bahkan orang-orang percaya yang paling bersemangat sekalipun. Kurangnya tenggat waktu yang sulit atau visibilitas ke dalam peta jalan pengembangan membuat sulit untuk melihat apakah kemajuan sebenarnya sedang dibuat. Dengan proyek kripto lain memenuhi janji mereka, stagnasi jaringan Pi beresiko kehilangan relevansi dan antusiasme dalam komunitas. Oke teman-teman, di sini ada penjelasan lagi ya teman-teman ya. Kurangnya transparansi dari core team ini akan berakibat kehilangan antusiasme dari para pioner itu sendiri. Penjelasan potensial untuk penundaan. Ada beberapa alasan potensial mengapa Pi Network kesulitan meluncurkan mainnetnya setelah bertahun-tahun pengembangan. Yang pertama di sini adalah tantangan teknis. Sebagai proyek ambisius yang bertujuan untuk berinovasi dalam desain mata uang kripto, Pi Network memungkinkan menghadapi kendala teknis dalam membuat algoritma konsensus barunya bekerja dengan aman dan efisien. Sistem proof of work khusus berdasarkan grafik kepercayaan kemungkinan jauh lebih kompleks daripada yang diantisipasi tim sebelumnya. Pengembang Pi mungkin menyadari garis waktu awal mereka terlalu optimis setelah menggali realitas pengiriman protokol terdesentralisasi yang kuat. Namun tanpa wawasan tentang peta jalan atau pembaruan pengembangan mereka, tidak jelas masalah teknis spesifik apa yang menyebabkan penundaan. Kemudian yang kedua di sini alasannya adalah kurangnya pendanaan. Sebagai startup yang didanai terutama oleh pendirinya, Pi Network tidak memiliki akses ke peti modal perang yang dibanggakan oleh proyek kripto lainnya. Dengan sumber daya yang lebih terbatas untuk merekrut pengembang teratas dan melakukan pengujian yang tepat,
Hal ini secara alami memperlambat kecepatan tim untuk mengulang dan memecahkan masalah teknis yang kompleks. Pi sangat bergantung pada komunitas perintis yang terlibat selama fase testnet. Meskipun hemat biaya mengandalkan para peminat untuk menguji perangkat lunak di waktu luang, mereka jauh lebih tidak efisien daripada tim yang didanai dengan baik. Kurangnya dana untuk mempercepat pengembangan kemungkinan besar berkontribusi pada perpanjangan waktu Pi. Oke, yang kedua di sini alasannya adalah kurangnya pendanaan ya teman-teman ya. Ini masih kemungkinan guys, tetapi belum pasti ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, fokus pada pertumbuhan pengguna. Pendiri Pi memprioritaskan akuisisi pengguna yang agresif, mengakui bahwa penggunaan dunia nyata akan sangat penting untuk menguji jaringan dengan benar-benar dan keamanan bootstrap. Namun, terus-menerus memperbarui aplikasi untuk keterlibatan pengguna kemungkinan telah mengganggu tim dari percepatan kemajuan perangkat lunak node inti dan blockchain. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah mungkin core team atau pendiri Pi Network ini masih memprioritaskan pengguna yang banyak ya teman-teman ya, baru mereka meluncurkan Open Mainnet. Kemudian fokus satu pikiran untuk membangun protokol Mainnet bisa membuat Pi lebih dekat untuk diluncurkan. Namun tim terus mengalokasikan sumber daya ke fitur aplikasi yang ditujukan untuk memperoleh lebih banyak pengguna daripada memprioritaskan pengembangan teknologi secara eksklusif. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah kendala regulasi. Cryptocurrency terdesentralisasi di era abu-abu yang membuat status hukumnya tidak jelas di berbagai yurisdiksi, menavigasi peraturan dan proses perizinan yang rumit secara global, membutuhkan waktu dan sumber daya hukum. Pi mungkin menghadapi rintangan dalam mendapatkan persetujuan yang diperlukan sebelum dapat diluncurkan dan beroperasi secara legal di semua target pasar. Namun, tim belum mengindikasikan kepatuhan terhadap peraturan sebagai faktor penundaan sejauh ini. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah kendala regulasi ya teman-teman ya. Tentu ketika Pi Network ini masuk di berbagai negara, masuk di berbagai benua, tentu harus mematuhi peraturan di negara tersebut ya teman-teman ya, dan ini yang mungkin menjadikan kendala juga. Kemudian kemajuan terus di balik layar. Meskipun kurangnya transparansi jauh dari ideal, ada alasan untuk meyakini bahwa kemajuan terjadi di balik layar. Pi Network terus memperluas timnya. Baru-baru ini membawa direktur teknik dengan pengalaman blockchain. Proyek ini juga bergabung dengan aliansi protokol terbuka untuk kepatuhan, menandakan fokus pada pemenuhan standar peraturan. Pengembang intinya terus mengirimkan perubahan kode beberapa kali per minggu ke repositori GitHub publik. Sementara pengembangan tampaknya sedang berlangsung, kurangnya peta jalan publik membuat kemajuan Pi tidak mungkin dilacak. Namun jaringan Pi tampaknya lebih dari sekedar ide. Tim terus membangun teknologi dengan niat, meskipun garis waktunya tidak jelas. Resikonya adalah ketidakjelasan yang berkepanjangan tentang kemajuan mainnet akan mengikis kepercayaan publik terhadap proyek tersebut, tanpa insentif keuntungan dalam waktu dekat. Kesabaran dan kepercayaan masyarakat terhadap visi asli Pi merupakan bagian integral dari kesuksesannya.